Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjabarkan materi tentang permasalahan donasi digital dan objek mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Disma Manjili Rohma, yang kedua Mainur Anissa, yang ketiga Maika Sohrani, yang keempat Muhammad Fariza. Pengertian donasi. Donasi merupakan kegiatan kemanusiaan yang bertujuan untuk keperluan kegiatan sosial, sumbang berupa dana kepada suatu perkumpulan dan sebagainya. Donasi atau dalam Islam disebut juga dengan sedekah, adalah tindakan sukarela atau kesalehan atau kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak ada jumlah minimum yang harus diberikan untuk sedekah, dan tidak ada persyaratan untuk memberi secara teratur. Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan perantara dan pelakunya untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Donasi digital merupakan perantara yang menghubungkan pemberi donasi atau donatur dengan penggalang dana. Dengan begitu, donasi digital berperan sebagai perantara dan para pengguna adalah pelaku. Donasi digital sudah memenuhi kriteria ijab kabul, karena ijab kabul itu bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun media lain. Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI 5/2000. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendakan mereka dalam mengadakan kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Permasalahan donasi digital yang pertama, apakah beramal atau mengeluarkan donasi melalui internet termasuk legal dan sesuai undang-undang? Untuk dapat beroperasi secara legal, perlu dipastikan terlebih dahulu legalitas pendiri organisasi yang melaksanakan pengumpulan donasi berbasis online tersebut. Badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi secara online dapat berbentuk yayasan, karena platform-platform tersebut berdiri dengan bentuk badan hukum yayasan, maka pendirinya tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Asal tidak melanggar hukum, ada beberapa syarat atau terkait untuk mengeluarkan izin melalui aturan tersebut. Digital payment adalah cara pembayaran dengan menggunakan media elektronik. Seseorang bisa melakukan transaksi pembayaran dengan short message service atau SMS, internet banking, mobile banking, atau dompet elektronik. Digital payment ialah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya. Dalam melakukan transaksi pembayaran, penggunanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet, yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Digital payment merupakan wakil dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik atau pelaku bisnis. Pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik. Objek donasi digital: 1. Kitabisa.com, 2. Rumah Zakat, 3. Aksi Cepat Tanggap, 4. Indorelawan, 5. WeCare ID, 6. Causes.com, 7. Dompet Duafa, 8. Ceng ORG, 9. Indokasi, 10. GoPay for Good. Selanjutnya yakni mengenai keuntungan ketika kita melakukan donasi digital.
Yang pertama lebih praktis, yang kedua lebih aman, yang ketiga transparan, yang keempat lebih nyaman, yang kelima bisa diandalkan atau dilakukan kapan saja, dan keenam mampu menjangkau lebih banyak donatur. Keuntungan dari donasi secara digital, yakni kita tidak harus langsung ke tempat dengan melihat foto atau video kondisi yang membutuhkan. Kita akan langsung mengetahui bahwa mereka membutuhkan bantuan dari kita yang masih mampu. Dan kita bisa menyamarkan nama kita agar tidak dianggap riak dan memberikannya secara ikhlas kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita juga dapat lebih mudah untuk mengetahui sasaran yang membutuhkan donasi dengan cara mengikuti donasi melalui stasiun televisi atau berbagai pengumpulan donasi secara online lainnya. Juga dapat lebih mudah mengumpulkan dana secara cepat karena banyak sekali masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Berikutnya permasalahan donasi digital. Apakah sedekah digital sah dalam syariah? Bersedekah, berinfak, atau berzakat secara daring atau online diperbolehkan karena sudah memenuhi ketentuan ijab kabul atau ijab dan serah terima non-fisik serta memenuhi unsur kemudahan. Di salah satu platform donasi online itu ada yang namanya biaya operasional. Apakah biaya tersebut diperbolehkan? Beberapa platform donasi berbasis online tersebut memungut biaya 5-10% dari dana yang diperoleh untuk mengembangkan teknologi. Perlu dijelaskan bahwa ada prinsipnya kegiatan yayasan bersifat non-profit. Pasal 5 UU Yayasan. Namun pasal 6 PP 29 1980 mengizinkan tindakan pemungutan biaya tersebut. Berdonasi menggunakan rekening atau e-wallet selain syariah apa diperbolehkan? Diperbolehkan, namun diprioritaskan menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah. Untuk hal ini juga diperbolehkan menggunakan rekening atau e-wallet konvensional karena di Indonesia sendiri belum menetapkan peraturan kewajiban menggunakan rekening atau e-wallet syariah dalam setiap transaksi, dan keadaan pasar dan masyarakat yang masih bebas untuk memilih menggunakan yang konvensional atau yang syariah. Permasalahan selanjutnya yakni ada modus penipuan donasi digital. Nah, biasanya dalam penipuan ini sering terjadi pemalsuan terkait video, data, dan lain sebagainya. Atau nantinya dana yang diterima akan dipakai untuk keperluan pribadi atau dimanfaatkan untuk kesenangan dan foya-foya. Nah, kita sebagai pemberi donasi sebaiknya mencari tahu dengan jelas dan teliti di mana kita berdonasi, kepada siapa, dan sebagai manusia yang memiliki pikiran, kita harus benar-benar teliti. Intinya kita harus teliti. Tidak kemungkinan besar dana yang dikumpulkan oleh pelaku akan digunakan bagi kepentingan pribadi seperti untuk berfoya-foya. Nah, sebagai bentuk pencegahan dari hal tersebut, dapat melakukan donasi atau mengikuti donasi yang ditayangkan atau yang diberitakan oleh TV-TV nasional, atau dari platform atau aplikasi yang benar-benar sudah terverifikasi dan dikenal luas oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami persilahkan sekiranya teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.